Salam hangat buat teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoruk. Kali ini di sini saya ingin coba membahas mengenai peraturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari yang lalu. Menteri Tenaga Kerja mengundangkan aturan baru, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Peraturan baru Menteri Tenaga Kerja ini banyak dikritik oleh masyarakat, banyak penolakan dari masyarakat, terutama masyarakat yang bekerja sebagai pekerja di perusahaan. Masyarakat yang mengkritik beranggapan bahwasanya pemerintah melalui aturan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan ini seakan-akan pemerintah mempersulit masyarakat untuk mencairkan JHT-nya. Dalam pencairan JHT ini sendiri diatur mengenai batas usia dalam pencairannya, yaitu 56 tahun. Dari peraturan baru Menteri Tenaga Kerja ini, di pasal 3 inilah yang dikritik. Di pasal 3 ini, peraturan Menteri Tenaga Kerja yang baru inilah dikritik masyarakat, apalagi pekerja. Di pasal 3 diatur yaitu mengenai manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun. Usia 56 tahun yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 inilah yang dikritik banyak masyarakat. Dikritik oleh pekerja. Di pasal 4 juga disebutkan ayat 1, manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 termasuk juga peserta yang berhenti bekerja. Peserta yang berhenti bekerja. Ayat 2, peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi peserta yang mengundurkan diri, peserta terkena pemutusan hubungan kerja, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Peserta yang PHK juga diatur batas usia sebanyak 56 tahun. Inilah yang dikritik, seakan-akan pemerintah mempersulit masyarakat dalam pencairan JHT-nya ini, menuai banyak pro dan kontra. Padahal iuran JHT ini sendiri dibayarkan oleh pemberi pekerja dan iuran yang diberikan oleh pekerja. Setiap bulannya apabila pekerja dimasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan, ini gajinya akan dipotong untuk membayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai nanti manfaat jaminan hari tuanya. Batasan ini sangat mempersulit karena seperti yang kita ketahui, apabila orang berhenti bekerja, apalagi karyawan dengan gaji pas-pasan, jika diberhentikan bekerja, pasti posisi keuangannya akan sangat sulit. Inilah yang dikritik. Setidaknya apabila diberhentikan bekerja, pekerja ini dapat segera mencairkan JHT-nya karena manfaat JHT ini sangat berguna bagi mereka apabila diberhentikan bekerja. Pemerintah seharusnya bisa memberikan manfaat lebih baik lagi, tidak membatasi batas usia dalam pencairan JHT, yaitu jangka waktu umur
56 tahun. Banyak pekerja yang diberhentikan oleh perusahaan tanpa uang pesangon, tanpa pemberian hak, tanpa uang penghargaan. Banyak perusahaan yang hanya seakan-akan pekerja ini dipekerjakan, ya udah, lu bekerja aja, bayar bulanan. Setelah perusahaan tidak menyukainya, diberhentikan tanpa ada uang pesangon, uang PHK, uang pemberian hak. Setidaknya apabila ada JHT ini yang langsung bisa dicairkan, bisa digunakan untuk biaya kehidupannya. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang baru ini lebih buruk daripada aturan Menteri Tenaga Kerja yang lalu, yang sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015. Di sana dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 ini, JHT itu bisa dicairkan dalam 1 bulan setelah sah pekerja berhenti bekerja dari tempat bekerjanya. Banyak kasus pekerja yang diberhentikan perusahaan tanpa adanya pesangon, tanpa adanya uang penghargaan, uang pengganti yang lain-lain. Banyak diberhentikan begitu saja tanpa hak-hak lainnya. Apabila pekerja ingin menuntut uang pesangon, uang penggantian hak, mereka harus ikut dulu, istilahnya harus menggugat dulu di Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam penggugatan ini kan pekerja kan butuh duit, dan itu pun belum tentu langsung cepat cair. Inilah yang dikritik masyarakat, yang dikritik pekerja, bahwasanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang baru ini seakan-akan mempersulit masyarakat, apalagi pekerja yang gajinya kecil, untuk mencairkan JHT-nya. Apabila pekerja diberhentikan bekerja, uang yang sedikit pun itu sangat berguna bagi mereka, apalagi pekerja yang mempunyai tanggungan anak istri contohnya, apalagi anaknya sekolah. Seperti ini peraturan menteri yang baru ini yang mensyaratkan harus berusia 56 tahun. Ya, bila pekerja diberhentikan dalam umur 30 tahun, berarti menunggunya harus 26 tahun lagi dong. Iya kan? 26 tahun lagi untuk bisa mencairkan JHT-nya. 26 tahun ini kalau dibuat anak udah berumur, udah tamat kuliah lah ini, baru bisa cair JHT ini. Saking lamanya menunggu JHT ini. Inilah seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan lagi pekerja-pekerja di Indonesia. Banyak pekerja yang bekerja apabila diberhentikan tanpa uang pesangon, tanpa uang penghargaan, tanpa uang lain-lainnya lagi itu. Banyak pekerja yang diberhentikan begitu saja. Bahkan ada juga pekerja yang tidak didaftarkan sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Ini problem bagi pemerintah yang harus segera dibenahi. Aturan yang baru ini sebisanya tidak diberlakukan, karena ini akan mempersulit masyarakat, apalagi pekerja, dalam menghadapi situasi apabila diberhentikan bekerja. Sekian dari saya.
Terima kasih.